Gimana kabar koin-koin alternatif atau altcoin di tahun 2023? Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Kali ini saya akan membahas koin lagi. Berhubung ini ada hal menarik, koin-koin ternyata di pump atau pada sesi pembukaan market sore ya, untuk Eropa itu koin-koinnya naik. Tapi kita belum tahu nih, tepat di tanggal 2 Januari 2023 apakah nanti malam di sesi Amerika koin-koin akan tetap di pump atau malah dibanting ke bawah. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah coin market cap. Teman-teman lihat di sini ada yang trending yaitu Matic, Solana dan PancakeSwap. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ke bawah ada Bitcoin, Ethereum, Tether ini masih masuk urutan ketiga ya. Artinya kalau Tether masuk urutan ketiga, ya banyak orang yang lebih menyimpan Tethernya ya ketimbang membelanjakan Tethernya. Kemudian ada USDC, BNB dan XRP. Nah, yang menariknya ini teman-teman, ini adalah perubahan dalam waktu 1 jam. Di sini bisa teman-teman lihat ada perubahan menarik yang mana ada kenaikan. Kok kayaknya nggak ada yang naik ya? Kok merah semua kan gitu. Tapi teman-teman kalau teman-teman lihat di periode 1 hari, ini ada akumulasinya. Dan akumulasi yang menarik adalah ada Dogecoin naik 2% lebih. Kemudian ada Cardano juga 2%, hampir 3% malah. Dan koin-koin seperti Solana yang naik 11%. Kali ini saya akan membahas salah satu koin yang ternyata mengalami hantaman cukup keras, sehingga koin ini sulit sekali untuk naik dari dasarnya. Koin apa itu? Kita akan cari di sini, yaitu koin Kava. Kalau teman-teman tahu, koin Kava ini juga termasuk koin favorit pada masanya ya, karena di tahun 2020, kalau teman-teman lihat di sini, ini nanti kita akan klik ke semua. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah grafik dari Kava. Teman-teman bisa lihat di sini semua ya, ini untuk semua, bahwa harga koin Kava di tahun 2020 sekitar tanggal 14 Maret itu di harga Rp6.000. Dan volumenya 24 jam adalah 22 billion. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, yang menarik adalah di sini harganya 8.900 atau sekitar Rp9.000 di tanggal 1 kemarin tahun 2023 dengan volumenya 325 billion. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dari volumenya. Nah, apa yang mau saya bahas di sini, kenapa saya memilih Kava? Teman-teman bisa lihat di sini adalah di trading view. Kalau saya buka menggunakan indikator volume 24 jam, dia naik terus, teman-teman. Padahal di sini time frame-nya adalah 4 jam. Dan dia mengalami kenaikan terus. Tetapi koinnya melorot, ya kan? Nah, koin yang melorot ini adalah tanda-tanda yang aneh kalau dia bisa jadi akan dipump secara mendadak, dan akhirnya benar dipump secara mendadak. Bahkan saya yang sudah mengincarnya sejak pagi pun kelewatan. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil yaitu 1 jam, ini teman-teman bisa lihat di sini. Di time frame 1 jam dia sudah berhasil membentuk chart baru atau change of character. Jadi adanya perubahan karakter yang mana mengindikasikan koin ini nantinya bisa naik. Kapan? Kalau nggak hari ini ya besok. Dia akan naik terus. Sampai mana? Kita lihat dulu di time frame yang 4 jam tadi. Dia mau naik sampai mana? Ya, kenaikannya bisa sampai sini. Walaupun ini adalah kenaikan yang ideal, karena sekali lagi kita ada di kripto yang mana dia tidak selalu mencapai resisten yang paling rendah ya. Karena ini kan melorot terus nih. Dia tidak sempat adanya zigzag atau tidak ada detak jantungnya, jadi turun terus gitu. Dia tidak sempat membuat higher high yang di bawah, dia nggak sempat buat gitu kan. Kemudian kita lihat juga di time frame yang 15 menit. Ini time frame 15 menit teman-teman. Dan di sini
Bisa dilihat ketinggian yang di sini. Kalau saya scroll, saya perbesar ketinggian yang di sini, ternyata tidak bisa lebih tinggi dari yang ada di sini. Ya, terutama perhatikan ketinggian-ketinggian yang dia jatuh. Ini kan ketinggian pertama dia jatuh, ketinggian kedua dia jatuh, kemudian dia berusaha naik. Ini kalau lewat dari sini maka adanya perubahan karakter, tetapi tidak ada, ya kan? Walaupun di sini indikasinya 15 menit dia perubahan karakter, ternyata fake ya. Bisa kita anggap sebagai fake out. Kalau saya bikin garisnya nih, nah teman-teman lihat di sini. Garis trendline ya, dia sudah jebol terus. Jebol indikasi mau turun terus ke bawah, tapi masuk lagi ke dalam channelnya. Kemudian di sini juga jebol, dia malah jebol ke atas seperti ini. Oke, di sini juga ada change of character. Dan di sini juga ada change of character untuk downtrend, di sini untuk uptrend. Kalau teman-teman lihat di sini perilakunya mirip. Saat dia ada candlestick berurutan begini dan dia sudah ditutup seperti ini, maka biasanya area ini area impas. Jadi area ini tidak akan terpakai. Biasanya begitu. Tetapi sekali lagi kita ada di kripto, bisa jadi ini dia turun lagi ke bawah untuk mengetes di area ini, ya, di area change of character. Jadi bisa aja kalau kita buat jadi jalur, ini bisa aja seperti ini. Nah, dia nanti turun di sini, di charge, kemudian mantul, 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 mantul. Nah, ini nanti indikasinya dia bisa naik lagi. Gitu ya. Ini baru indikasi, atau teman-teman bisa lihat ini akan ditinggal dan dia akan naik terus. Nah, kalau di posisi seperti itu saya juga nggak bisa ngambil, gitu ya, karena tidak diberi tanda-tanda untuk masuk. Kalau teman-teman lihat, ini akan saya hapus dulu. Di sini ada reject ya. Kalau teman-teman lihat reject di sini, apakah menggunakan Fibonacci itu bisa, ya kan? Kita akan tarik dari sini. Kita akan tarik dari ketinggian yang ini. Ternyata benar, dia kena di area 70%. Kemudian dia naik lagi ke area 100%. Nah, biasanya dia nggak bisa melewati ini. Biasanya, karena dia harus melakukan satu kali lagi tes atau retest. Yang mana dia seharusnya seperti ini. 100%. Ini 70%, ini 100% lagi, baru dia nanti turun lagi di sini, 60%. Kemudian dia akan mantul di sini, mantul lagi di sini untuk meretest kedua kalinya kalau ini benar. Tapi kalau enggak, biasanya dia akan turun lagi, ya. Bisa aja dia turun mendekati area di mana area yang paling parah untuk turun, ya, di 20%. Biasanya kalau di sini kita nggak ngambil. Kita lihat dulu situasinya gimana. Tapi ya bisa jadi dia akan naik lagi, dan kali ini naiknya bisa minimal ya, minimal dia bisa sampai sini. Kenapa begitu? Karena saya sudah merhatikan rata-rata begitu. Jadi kita hanya bisa menunggu di 15 menit ini, atau nanti di jam sekitar jam setengah 10 malam ya. Nggak tahu sih, kalau saya ngantuk ya biasanya saya akan mengecek lagi besoknya. Oke, dan mungkin teman-teman akan mengira apakah kita bisa short di sini, karena di sini ada imbalance banyak sekali. Imbalance 1, kemudian imbalance 2. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah hati-hati ya, sangat hati-hati, karena sekali lagi ini pakai time frame 15 menit. Dan kalau bisa leverage-nya jangan gede-gede, kalau enggak nanti ya bisa berantakan semua. Oke, ini untuk Kava. Dan koin-koin lainnya sebenarnya banyak yang naik. Kalau kita lihat di koin Solana, Sol USDT, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini lebih aneh lagi bentukan dari grafiknya. Ini di 5 menit ya. Kita ambil 15 menit. Nah, sama aja. Di sini tiba-tiba ada kenaikan volume besar sekali. Kemudian di sini juga naik volumenya besar, tapi dia dibanting ke bawah, sehingga di sini dia tidak mampu untuk naik ataupun untuk turun. Mungkin teman-teman bingung kenapa bisa demikian. Oke, kita akan coba lihat, kita geser ya. Kita geser, maka ini adalah ketinggian yang sempat dibuat paling tinggi kemarin oleh Solana. Dan dia sudah ngetes di sini.
Apakah dia akan naik? Kan ternyata sulit ya. Kalau teman-teman bilang sulit, kenapa? Karena imbalance-nya terlalu besar. Imbalance ini area buangan, artinya kalau dia ngedrop sedikit ke sini, yang sudah beli di sini akan siap-siap buang semua. Sehingga ini nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Ini naik seperti ini. Ini sudah turun di sini. Ini kalau nggak kuat naik melebihi yang ini, anggap aja di sinilah sejelek-jeleknya. Terus nanti dia turun di sini, terus dia bablas ke sini, dia bisa turun terus ke sini. Gitu. Jadi kalau dilihat jadinya seperti ini. Jadi harus hati-hati untuk model candlestick yang seperti ini ya. Ini bukan bullish engulfing lagi, ini di pump mainan bandar biasanya. Jadi kalau orang retail yang pinter, yang bijaksana, dia tidak akan main di koin yang ada model seperti ini karena terlalu berbahaya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Teman-teman bisa mencoba mengambil kava. Kita akan coba lihat lagi kava. USDT perpetual ya. Untuk kava, teman-teman bisa lihat ini 15 menitnya mungkin tidak begitu kelihatan, tetapi biasanya saya bisa melihat di 6 jam, area 6 jam, tapi di sini area 6 jam nggak ada. Kita lihat di satu hari. Nah, di satu hari ini kita hapus dulu ya untuk Fibonacci-nya. Nah, ini biasanya nanti ada tarikan sedikit ke bawah. Nah, besoknya bisa aja dia jadi bullish engulfing. Bisa aja, tapi belum tentu ya, karena kita masih di area downtrend. Jadi kalau mau lebih pasti memang ngambilnya besok. Kalau hari ini biasanya scalpingan aja, biar kita tahu apakah ini menjadi dragonfly bentuk candlenya ya kan. Teman-teman bisa lihat di sini candle reversal. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar model dari candle reversal itu seperti apa. Nah, di sini ada hammer, dia bisa jadi hammer, dia bisa jadi morning star. Ya, di sini ini gambarnya ini ya kurang jelas, kita coba cari ukuran yang besar. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, dia bisa jadi seperti ini. Ya. Untuk fase 1 hari. Nah, syaratnya terpenuhi soalnya. Kita coba lihat di sini ya. Nah, ini syaratnya terpenuhi. Dengan catatan dia beneran hammer ya. Artinya tidak ada satupun wicknya, ekornya ke atas itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau kita lihat di sini, ini masih jam 6 sore. Kalau kita scroll, fotonya kita matikan, kita scroll. Nah, dia ada nih, ada pucuknya gitu. Jadi masih belum bisa dikatakan hammer, kecuali besok pagi ditutup di sini di 5497 dia hammer, berarti dia potensi akan adanya bullish reversal ya, atau candle reversal. Begitu ya, teman-teman bisa dicek dulu. Jadi nggak perlu buru-buru untuk melihat apakah ada reversal atau enggak gitu ya. Dan lihat di sini dia masih terus naik gitu. Dia sudah meretest di sini, dia coba naik lagi gitu. Karena yang bagus koinnya, kalau teman-teman tahu, ini akan kita coba lagi menjadi 15 menit. Kita autokan, kita scroll lagi. Nah, yang bagus adalah dia harus punya retest. Retestnya di mana? Lihat yang dinamiknya ini, dan ini adalah retest terbawah yang harusnya dia capai. Ya, kalau di sini terus dia mental lagi ke atas dan meninggalkan area yang ini, berarti dia dikatakan bagus ya. Tapi biasanya maksimal dia akan retest di sini. Ini belum di retest nih. Ini ada area magnet di sini. Ini area magnet. Kok tahu ini area magnet ya? Karena di sini ada konsolidasi 5 menit ya. Ini 5 menit aja ada konsolidasi di sini. Konsolidasi itu mirip seperti ranging, tapi dalam waktu singkat banget biasanya. Yang menentukan dia akan naik atau akan turun. Itu ya. Ini konsolidasi, terus ada reaksi. Nah, ini berarti area konsolidasinya di sini, area magnetnya di sini.
kebetulan sama nih area magnetnya tuh, makanya dia tiba-tiba langsung terbang gitu aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kalau mau ngambil kava bisa besok, kalau mau aman ambil di spot juga untuk nambah-nambah. Nanti kalau ada reaksi dia balik arah lagi menjadi downtrend, teman-teman nggak rugi. Kalau di sini di future biasanya ruginya banyak. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.